Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, ketahuilah bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Sesungguhnya Allah lah yang berkehendak menuntun langkah kita, mempertemukan kita dalam sebuah majelis virtual yang insya Allah penuh dengan kebaikan. Bersyukurlah karena hati Anda masih diberi rasa ingin tahu dan keinginan untuk semakin mendekat kepadanya. Itu adalah tanda kasih sayang Allah yang tidak semua orang dapatkan. Saudaraku tercinta, setidaknya sempatkanlah menuliskan solawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, karena solawat yang tulus adalah bukti cinta kita kepada beliau, yang kelak bisa menjadi penyebab datangnya syafaat di hari akhir. Dan jangan lupa tuliskan juga doa serta hajat-hajat Anda. Insya Allah, dengan saling mengaminkan, doa itu akan naik ke langit bersama-sama, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mustajab. Semoga Allah mudahkan segala urusan Anda, sembuhkan setiap luka di hati, hapuskan kesedihan yang terpendam, dan gantikan dengan kebahagiaan yang lebih indah. Semoga keluarga Anda selalu dilindungi dari mara bahaya, dilimpahi rezeki yang halal, dan dijaga dalam keimanan hingga akhir hayat. Saudaraku, tahajud di sepertiga malam adalah amalan yang luar biasa. Saat dunia terlelap, Allah membuka pintu langitnya untuk hamba yang rela meninggalkan tidurnya demi bersujud. Ada banyak rahasia besar di dalamnya. Bahkan tubuh kita sendiri kadang memberi tanda-tanda yang tidak biasa ketika kita istiqamah melakukannya. Lalu, apa saja pertanda aneh yang bisa muncul di badan seseorang ketika terbiasa tahajud di jam 2 hingga 3 malam? Mari kita bahas 6 poin penting yang mulai membiasakan diri untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Tepatnya antara jam 2 hingga jam 3, maka salah satu hal yang sering dirasakan adalah munculnya sensasi hangat dalam tubuh. Seakan-akan ada bara kecil yang menyala, tidak membakar tetapi menghidupkan. Perasaan ini bukanlah panas karena demam atau sakit, melainkan rasa hangat yang mengalir pelan dari dada, menjalar ke seluruh tubuh. Banyak yang menggambarkan sensasi ini seperti pelukan yang menenangkan, seolah tubuh sedang dibalut oleh sesuatu yang tak kasat mata, tetapi memberi rasa aman. Sensasi hangat ini sering dianggap sebagai tanda bahwa hati dan tubuh sedang disucikan. Sebab, tahajud bukan sekadar gerakan fisik. Ia adalah pertemuan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dalam sunyi malam, doa yang dipanjatkan penuh linangan air mata, zikrullah yang diperdengarkan di antara helaan napas, dan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang meresap dalam dada membuat tubuh ikut tergetar. Keikhlasan dan kerendahan hati itu yang kemudian memunculkan getaran hangat, seolah tubuh sedang diisi kembali dengan energi baru. Bagi sebagian orang, hangat itu muncul di dada, tepat di sekitar jantung. Rasanya seperti beban yang selama ini menekan perlahan-lahan diangkat. Ada juga yang merasakan hangat itu di punggung. Seperti ada tangan tak terlihat yang menepuk penuh kasih, menenangkan, dan meneguhkan hati. Bahkan ada yang merasakan seluruh tubuhnya terasa segar seakan aliran darah menjadi lebih lancar, kepala lebih ringan, dan napas lebih lega. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan logika medis, meski ada yang berusaha mengaitkannya dengan kondisi hormon ketika seseorang bangun malam. Tetapi dalam pandangan rohani, hangat ini adalah bahasa cinta Allah. Itu cara Allah menegur kita dengan lembut, memberi tanda bahwa salat malam bukanlah sekadar kewajiban sunnah, melainkan jalan pembuka rahmat. Rasa hangat itu kadang juga hadir sebagai isyarat bahwa doa-doa yang dipanjatkan sedang didengar, bahwa setiap kata "Ya Allah" yang keluar dari bibir seorang hamba tidak pernah sia-sia. Hangat itu bagaikan bukti bahwa langit sedang mendekat, bahwa jarak antara kita dan Allah seakan hanya setipis helai rambut. Tak ada lagi penghalang, tak ada lagi sekat. Dan ketika perasaan hangat itu menguasai tubuh, biasanya hati menjadi lebih lembut. Seseorang yang biasanya keras kepala, penuh amarah, bisa mendadak mudah menangis. Orang yang biasanya penuh kecemasan bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Itulah kekuatan tahajud, yang perlahan mengikis karat di hati, menggantikannya dengan cahaya. Selain rasa hangat, hal berikutnya yang kerap muncul ketika rutin tahajud di jam 2 atau 3 malam, adalah tubuh terasa ringan. Ringan di sini bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin, seakan-akan beban hidup yang begitu berat, masalah yang menumpuk serta kesedihan yang menekan dada, semuanya diangkat sedikit demi sedikit setiap kali kening menyentuh sajadah. Banyak orang yang bercerita bahwa setelah tahajud, tubuh mereka seolah tidak lagi dipenuhi rasa lelah meski sebenarnya bangun di waktu tidur.
Mereka merasakan energi baru yang sulit dijelaskan. Tubuh memang bangun lebih awal dari biasanya. Tetapi rasa kantuk yang biasanya menghantui justru hilang diganti dengan semangat yang menggebu. Itu sebabnya para ulama sering menyebut tahajud sebagai sumber energi ruhani. Bayangkan seorang hamba yang berulang kali mengucapkan doa di tengah malam, di saat dunia terdiam. Suara hanya terdengar lirih, antara bisikan dan tangisan. Dalam kondisi itu hati benar-benar kosong dari kesibukan dunia. Tidak ada lagi notifikasi ponsel, tidak ada suara lalu lintas, tidak ada gangguan pekerjaan. Yang ada hanyalah diri sendiri, sajadah dan Allah. Pada saat itulah tubuh ikut merasakan kebebasan. Ringan ini bukan berarti seseorang terbebas dari masalah dunia. Hutang tetap ada. Masalah keluarga mungkin masih berlangsung, pekerjaan tetap menanti. Tetapi ketika tubuh dan jiwa sudah diberi rasa ringan oleh Allah, semua masalah itu terasa lebih mudah untuk dihadapi. Yang tadinya tampak bagaikan gunung tinggi, terasa seperti bukit yang bisa didaki perlahan. Yang tadinya gelap gulita perlahan terlihat cahaya jalan keluarnya. Tubuh yang ringan ini juga membuat ibadah lain menjadi lebih mudah. Salat wajib terasa lebih khusyuk. Puasa menjadi lebih sabar, bahkan senyum kepada orang lain pun keluar lebih tulus. Semua itu berawal dari kesungguhan bangun di sepertiga malam. Rasa ringan yang dimaksud juga kadang terasa seperti tubuh yang hampir melayang. Ketika sujud, ada perasaan seakan beban dunia diturunkan semuanya ke tanah. Ketika berdiri, ada perasaan tubuh ditopang oleh kekuatan yang tak terlihat. Bahkan ada yang menceritakan, setelah tahajud, mereka seperti bisa berjalan lebih tegak, langkah terasa lebih mantap, dan wajah pun terlihat lebih berseri. Inilah hadiah Allah kepada hambanya yang rela mengorbankan nyenyaknya tidur. Karena pada dasarnya, tahajud bukanlah ibadah yang mudah. Ia butuh pengorbanan, dan Allah membalas setiap pengorbanan itu dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ketenangan batin, ringan tubuh, dan kuatnya semangat hidup. 3 hal lain yang sering dialami oleh orang yang istiqomah tahajud di jam 2-3 malam adalah munculnya rasa merinding. Bulu kuduk berdiri, tubuh seakan digelitik oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasa ini muncul tiba-tiba, kadang ketika berdiri membaca surah Al-Fatihah, kadang saat bersujud, bahkan ada yang merasakannya setelah salam terakhir. Merinding ini bukanlah tanda ketakutan semata. Bagi seorang mukmin itu adalah tanda bahwa hatinya sedang disentuh oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa hati orang beriman akan bergetar ketika nama Allah disebut. Getaran hati itu kadang diwujudkan dalam bentuk tubuh yang merinding, bulu kuduk yang berdiri. Itu adalah bahasa rohani yang tidak bisa ditolak, pertanda bahwa zikir dan doa benar-benar sampai ke dalam hati. Rasa merinding itu juga sering datang ketika seseorang menyadari kebesaran Allah di tengah sunyi malam. Saat ia membaca ayat-ayat tentang surga, air mata pun menetes. Saat ia merenungkan ayat tentang neraka, dadanya bergetar ketakutan. Tubuh pun ikut merespons dengan rasa merinding, seakan seluruh jiwa sedang diperingatkan. Ada pula yang merasakan merinding ketika seolah-olah dirinya tidak sendiri. Malam begitu hening, udara terasa berbeda, dan ia merasa bahwa ada malaikat yang turun menyertai doa-doanya. Rasa merinding ini bukan sesuatu yang menakutkan, justru menghadirkan kekhusyukan yang lebih dalam. Karena kita sadar Allah sedang dekat, para malaikat pun sedang mencatat setiap helai doa yang keluar. Bagi sebagian orang, merinding ini bahkan membuat mereka menangis lebih deras, karena pada saat itu, mereka benar-benar merasa kecil. Apa artinya kita di hadapan Allah? Hanya sebutir debu di hamparan jagat raya? Tetapi Allah tetap mendengar doa kita, tetap menerima sujud kita, tetap mengampuni dosa kita. Kesadaran itulah yang membuat tubuh merinding berkali-kali, seakan-akan hati tidak sanggup menampung semua rasa haru. Dan uniknya, rasa merinding itu sering meninggalkan bekas. Setelah tahajud selesai, tubuh masih mengingat sensasinya. Ada perasaan enggan untuk segera tidur kembali, karena tubuh masih ingin berlama-lama dalam rasa damai itu. Bahkan ketika pagi tiba, sisa getaran itu masih terasa, membuat hati lebih lembut menghadapi orang lain, membuat lisan lebih terjaga, dan membuat langkah lebih berhati-hati. Merinding karena takut itu biasa, tetapi merinding karena cinta kepada Allah, itulah tanda anugerah. Merinding karena hatimu bergetar oleh ayat-ayatnya, itulah tanda bahwa tahajudmu tidak sia-sia, bahwa doa-doa yang kau panjatkan di tengah malam benar-benar membuka pintu langit, membuat malaikat turun membawa rahmat, dan membuat hatimu semakin yakin bahwa Allah tidak dialami oleh seseorang yang tekun bangun malam dan melaksanakan tahajud,
adalah keluarnya air mata tanpa bisa ditahan. Bahkan ada yang mengaku dirinya tidak sedang merasa sedih, tidak sedang memikirkan masalah, tetapi begitu berdiri dalam sholat malam, matanya berkaca-kaca. Air mata itu jatuh begitu saja, kadang deras, kadang menetes perlahan. Air mata di sepertiga malam terakhir bukanlah tanda kelemahan. Justru ia adalah tanda kekuatan hati yang sedang dilembutkan oleh Allah. Ketika seseorang menundukkan kepalanya, membaca doa dengan penuh keikhlasan, dan mengingat segala dosa yang pernah dilakukan, saat itulah air mata menjadi saksi. Ia mengalir membawa segala beban, segala kesalahan, sekaligus membawa doa agar Allah mengampuni dan menutup aib kita. Ada orang yang mengatakan, aku tidak pernah bisa menangis di depan manusia, tetapi setiap tahajud, entah mengapa aku selalu menangis. Itu bukan kebetulan, itu karena hati sedang benar-benar jujur di hadapan Allah. Tidak ada topeng, tidak ada sandiwara. Segala kesombongan yang biasa kita pakai di siang hari luruh begitu saja di malam yang sunyi. Menangis di waktu tahajud juga sering menjadi titik balik kehidupan banyak orang. Karena dalam setiap tetes air mata itu terselip pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang penuh salah, tidak berdaya tanpa kasih sayang Allah. Bahkan, Rasulullah pun sering menangis di malam hari ketika membaca ayat-ayat Allah. Padahal beliau adalah manusia paling mulia, paling suci. Apalagi kita yang penuh dosa. Air mata tahajud juga menjadi obat jiwa. Orang yang sedang terluka hatinya, yang kehilangan seseorang, atau yang dipenuhi kecemasan, sering menemukan ketenangan lewat tangisan malam. Karena setiap tetesnya membawa doa, setiap tetesnya menjadi permohonan agar Allah mengganti kesedihan dengan kebahagiaan. Itulah sebabnya banyak ulama berkata, air mata di malam hari adalah mutiara yang sangat berharga. 5. Ada pula orang yang ketika rutin tahajud, mengalami pengalaman unik, mendengar suara halus, bisikan lembut, atau sekadar gemerincing yang tidak jelas dari mana asalnya. Ada yang merasakannya seperti desir angin yang berbisik, ada yang mendengar suara seperti lantunan zikir, ada pula yang sekadar mendengar ketukan lembut entah dari arah mana. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan nalar, namun banyak ulama mengatakan, itu bisa menjadi tanda bahwa malaikat sedang turun membawa rahmat Allah di waktu malam, karena Rasulullah bersabda, pada sepertiga malam terakhir Allah membuka pintu langit, mengabulkan doa hamba-hambanya yang bersujud. Saat itulah para malaikat pun ikut turun, mendengarkan doa dan mencatat amal. Suara halus itu sering membuat hati bergetar. Ada orang yang mengaku, awalnya ia merasa takut, tetapi setelah menyadari bahwa itu datang saat ia sedang khusyuk tahajud, perasaan takut itu berubah menjadi damai. Karena ia sadar, mungkin itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengirimkan sesuatu untuk meneguhkan hatinya. Mendengar bisikan atau suara gemerincing ini tidak berarti harus ditakuti. Justru jadikan ia pengingat bahwa malam itu bukan sekadar sunyi biasa. Ada kehidupan lain yang sedang berlangsung. Ada makhluk Allah yang juga bertasbih. Dan boleh jadi Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini jauh lebih luas dari apa yang bisa kita lihat. Yang penting adalah menjaga hati tetap khusyuk. Jangan sampai suara-suara itu membuat kita lalai dari doa dan bacaan. Karena bisa jadi itu hanyalah cara Allah menegur kita. Aku dekat, aku mendengar. Maka teruslah melanjutkan doa. Jangan berhenti meski tubuh merinding atau telinga mendengar sesuatu yang berbeda dari biasanya. 6. Akhirnya, tanda yang paling jelas dari seseorang yang terbiasa tahajud adalah munculnya rasa damai yang mendalam. Rasa damai ini bukan damai biasa, melainkan ketenangan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, seolah hati yang tadinya gelisah, penuh kegundahan tiba-tiba menjadi hening dan lapang. Damai itu bukan karena masalah hilang, melainkan karena hati diberi kekuatan untuk menerima takdir dengan ikhlas. Inilah rahasia terbesar dari tahajud. Ya, tak selalu mensungguh keadaan di luar kita, tetapi ia mengubah cara pandang kita terhadap keadaan itu. Yang tadinya kita marah, berubah menjadi sabar. Yang tadinya kita putus asa, berubah menjadi penuh harapan. Yang tadinya kita merasa sendiri, berubah menjadi merasa ditemani Allah. Rasa damai itu biasanya terasa setelah salam terakhir. Ada hembusan sejuk di dada. Ada keyakinan bahwa doa yang kita panjatkan tidak sia-sia. Hati terasa lebih ringan untuk kembali tidur, atau malah lebih semangat menyambut pagi dengan senyuman. Orang yang merasakan damai ini biasanya lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, lebih tenang dalam menghadapi ujian,
dan lebih mudah bersyukur atas nikmat kecil yang ia terima setiap hari. Damai tahajud adalah hadiah terbesar, karena dari damai itulah lahir kekuatan hidup. Banyak orang yang tadinya ingin menyerah, kembali bersemangat hanya karena satu malam ia benar-benar khusyuk tahajud. Banyak yang tadinya merasa hampa tiba-tiba merasa penuh makna. Damai ini juga yang membuat wajah seseorang terlihat lebih bersinar, bukan karena makeup, bukan karena harta, tetapi karena cahaya ketenangan yang Allah tanamkan. Dan damai ini pula yang akan menemani seorang hamba sepanjang hari. Dari pembahasan tadi kita belajar bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah jembatan antara hati seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ada banyak tanda yang mungkin muncul pada tubuh, dari rasa hangat, tubuh yang ringan, merinding, hingga air mata, suara halus, dan rasa damai yang dalam. Semua itu adalah bahasa kasih sayang Allah. Cara Allah menunjukkan bahwa Dia dekat, mendengar, dan menjawab doa-doa hambanya. Maka jangan pernah remehkan sujud di sepertiga malam, karena disitulah rahasia kebahagiaan dan ketenangan sejati. Semoga apa yang kita bahas malam ini menjadi pengingat bagi kita semua, untuk semakin rajin mendekat kepada Allah. Jangan lupa, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, juga sertakan doa dan hajat Anda agar bisa kita aminkan bersama. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Langit Hati dengan cara like, share, dan subscribe, agar lebih banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita kembali dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.